Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kita hari ini adalah teks prosedur. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Atau kalian pernah membaca sebuah teks prosedur? Nah, kita hari ini akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, apa itu perbedaan antara resep, tips, cara jitu, kiat, dan petunjuk? Apakah itu sama dengan teks prosedur? Nah, sebenarnya baik itu resep, tips, cara jitu, kiat, atau petunjuk itu semua adalah sama, yaitu teks prosedur yang di dalamnya berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Kadang ada tips memasak daging sapi agar lembut. Nah, seperti itu ada ya. Petunjuk atau resep masakan dan kiat-kiat tertentu. Itu termasuk salah satu contoh dari teks prosedur. Teks prosedur itu sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya saja ketika kalian memakai masker. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Nah, ada lagi bagaimana cara mencegah penularan virus corona, seperti itu. Itu di dalamnya mengandung sebuah panduan bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa konsep dan pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau suatu tujuan. Nah, tujuannya untuk apa teks prosedur ini? Apa fungsinya? Nah, fungsinya atau tujuan utamanya adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan meminimalisir kesalahan. Karena dengan panduan tersebut, maka seseorang akan mengikuti petunjuk-petunjuknya dan bisa melakukan tahapannya dengan benar, urut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu adalah tujuan dari teks prosedur. Sebagai contoh, ketika kalian tidak tahu bagaimana cara belanja online, maka langkah pertama adalah kalian akan mencari tahu di internet cara belanja online di marketplace misalnya. Nah, maka setelah kalian cari di internet, kalian akan menemukan panduan belanja online di suatu marketplace. Nah, kalian ikuti langkah-langkahnya, petunjuk-petunjuknya, kemudian kalian akhirnya bisa belanja online di marketplace seperti itu. Nah, itu fungsi contoh dari teks prosedur ya. Sekarang kita akan masuk ke ciri dari teks prosedur. Yang pertama, biasanya teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Bisa bentuknya itu paragraf atau paragraf gitu bisa, atau poin-poin misalnya angka begitu, 1, 2, 3 tahapan-tahapan. Itu boleh seperti itu. Itu cirinya ya. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah dan larangan. Dalam teks prosedur akan sering kita jumpai seperti itu. Misalnya cara menyetrika baju seperti itu. Maka kalian akan menemukan di situ kalimat perintah. Ambil baju, kemudian panaskan setrika. Nah, setelah itu akan ada kalimat imperatif atau perintah di dalamnya. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Jadi akan sering kita jumpai namanya kata kerja aktif di dalam sebuah teks prosedur ya. Berikutnya kita masuk ke struktur dari teks prosedur. Ada apa saja sih struktur dari teks prosedur itu? Yang pertama ada bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini berisi topik atau apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Topiknya apa yang mau dibahas gitu ya. Berikutnya langkah-langkah ini berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, bagian material atau alat bahan ini berisi alat atau bahan atau syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan prosedur
prosedur tersebut. Ini adalah strukturnya, jadi ada 3. Tapi tidak selalu yang terakhir ini ada. Kita lihat konteksnya. Kalau misalnya itu cara membuat kue, maka itu akan ada alat dan bahan. Tapi kalau misalnya hanya langkah-langkah memakai masker seperti itu, maka akan ada hanya tujuan, ya, topik yang mau dibahas, cara memakai masker, kemudian langkah-langkahnya apa saja. Seperti itu. Nah, itu strukturnya ya. Berikutnya kita masuk ke jenis. Nah, jenis teks prosedur ada apa saja? Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri dari 2-4 langkah saja, jadi nggak banyak-banyak, hanya 2-4. Contohnya prosedur menyalakan komputer dan menyalakan TV, itu kan hanya beberapa langkah saja. Itu disebut teks prosedur sederhana. Sedangkan yang kedua ada namanya teks prosedur kompleks. Jadi disebut kompleks karena nanti tahapannya ada banyak ya. Jadi teks ini berisi banyak langkah dalam melakukannya. Setiap langkah itu saling berkaitan. Jadi ada banyak langkah, lebih dari 5 biasanya seperti itu. Akan ada langkah yang saling berkaitan, jadi harus urut untuk menjalankannya. Contoh prosedur pembuatan KTP, IKTP ya. Kemudian prosedur membuat SIM C, itu kan ada syarat-syaratnya dan langkah yang panjang. Contoh lagi prosedur atau cara memperpanjang STNK misalnya, atau mendaftar sekolah. Nah, itu langkah-langkahnya akan kompleks ya. Berikutnya contoh teks prosedur sederhana. Ini contohnya yang sederhana ya. Contohnya cara menyalakan motor metik. Jadi saat ini motor metik merupakan salah satu jenis motor dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Banyak orang lebih suka mengendarai motor metik karena mudah digunakan dan praktis, tidak perlu beralih-alih gigi atau menginjak pedal gear. Berikut prosedur cara menyalakan motor metik. Pertama, pastikan motor ada di kondisi off atau mati dinyalakan. Lalu, masukkan kunci motor ke tempat yang disediakan. Setelah itu, putar kunci dari posisi semula ke posisi on atau nyala sambil menekan tombol start pada bagian stang tangan kanan dan menarik gas secara bersamaan. Yang keempat, motor menyala dan siap dikendarakan. Ini contoh prosedur sederhana karena hanya terdiri dari 4 langkah saja dan itu sangat sederhana. Kita lanjut ke contoh teks prosedur kompleks ya, yang sangat kompleks. Ini dia ada cara memakai masker yang benar. Meski kelihatan mudah, cara masker, penutup mulut dan mulut tidak boleh sembarangan. Cara memakai yang keliru bisa meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya masalah seperti kebocoran atau masuknya bakteri, virus, hingga droplet cairan melalui sisi masker. Nah, berikut ini panduan cara memakai masker hidung alias masker bedah yang benar. 1. Pastikan bahwa ukuran masker pas dengan wajah Anda, tidak kebesaran atau kekecilan. 2. Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum menyentuh masker dan memasangnya. 3. Cari sisi luar masker. Jika masker Anda memiliki 2 warna berbeda, umumnya itu warna hijau dan putih ya. Sisi luar masker adalah yang berwarna hijau. Jadi sisi putihlah yang harus menempel dengan kulit Anda. Sedangkan yang lapisan hijau harus menghadap keluar. Yang keempat, tentukan sisi atas masker. Biasanya ditandai dengan adanya garis kawat hidung. Jadi kalau kalian bingung yang mana sih, yang atas yang bawah, kan kadang mirip gitu ya. Nah, yang ada kawatnya itu yang harus ada posisinya, harus ada di atas. Untuk masker yang menggunakan tali, posisikan kawat hidung di atas hidung dan jari. Lalu ikat kedua sisi tali di bagian atas kepala mendekati ubun-ubun. Setelah masker sudah bisa menggantung, tarik masker ke bawah untuk bisa menutupi mulut hingga dagu. Ikat tali bagian bawahnya di tengkuk atau belakang leher Anda. Yang keenam, untuk masker karet, Anda hanya perlu mengaitkan tali karet di belakang telinga. Sangat mudah. Yang ketujuh, setelah masker menempel wajah, cubit bagian kawatnya untuk mengikuti lekuk hidung Anda agar masker lebih tertutup rapat. Yang ke-8, panjangkan lipatan-lipatan masker ke bawah untuk menutup semua bagian yang harus ditutup, yakni hidung, mulut, hingga dagu. Yang ke-9, setelah masker terpasang dengan benar, hindari menyentuh masker apalagi sebelum mencuci tangan. Nah, ini adalah cara memakai masker yang benar. Dan ini termasuk contoh teks prosedur kompleks karena langkah-langkahnya ada kompleks atau banyak. Nah,
Baik anak-anak, itu saja mungkin video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.